Masa itu disebut mangrori, dan ini tidak perlu diragukan lagi tentang kebijaksanaan dalam kehidupan orang Mamasa, karena satu-satunya tempat di Indonesia ini yang sering ditempati orang studi Bandung itu Mamasa, karena dia mempunyai hukum yang berbeda, yaitu ada tuo. Kalau di PUS itu ada ungkapan batta biti tau landak biti tedong, batta biti tedong landak biti babi, batta biti babi landa mane, biti mane apa? Ya batta biti mane talu mane. Kalau telur ayam dibawanya ya tula, paubaba. Diselesaikan dengan kata-kata saja. Jadi ada bahasa Indonesianya nanti dilihat di kamus yang tidak mengerti bahasa daerah. Ada ungkapan bahwa tidak boleh ada hukum mati. Sebenarnya hukum mati tertinggi itu sapu bulu, tapi konsep sapu bulu itu dibakar sapu bulu artinya sebenarnya bisa lepas kalau sudah terbakar talinya. Sehingga itulah alasannya Yesus tidak lahir di Mamasa. Karena kalau dia lahir di Mamasa maka apa? Ya? Kenapa Yesus tidak lahir? Ini jawabannya. Kenapa Yesus tidak lahir di Mamasa? Karena dia tidak akan mati. Karena tidak ada hukum mati di Mamasa. Dan kalau Yesus tidak mati, maka dia tidak akan menebus dosa-dosa kita. Begitu ceritanya. Karena kita punya konsep tentang itu. Tapi apa yang kita mau temukan dari situ, bahwa kearifan, kebijaksanaan itu sudah ada dan melekat pada diri semua orang. Itu untuk kita. Untuk orang-orang muda. Coba lihat di dunia maya. Kita bisa membedakan mana orang Kristen yang moralnya baik dan imannya baik dengan postingan-postingan. Jujur ya, memang kita akan katakan ya tidak ada hubungannya dengan imanku itu. Tetapi tidak mungkin seseorang melakukan sesuatu tanpa dikendalikan dengan imannya. Dulu marak sekali muncul ucapan selamat pagi dunia tipu-tipu. Sehingga orang yang sebenarnya mau pergi ke sekolah dengan tidak niat untuk menipu, kemudian merasa kita ini penipu. Atau yang lain ke pasar, kita ini penipu. Tapi kalau kita menulis sesuatu selamat pagi para hero, selamat pagi para pahlawan, maka orang ketika membacanya, saya ini pahlawan keluargaku, saya keluar bekerja sebagai seorang pahlawan. Selamat pagi para laki-laki setia, gitu kan? Jangan katakan, semua laki-laki sama, buaya, gitu kan? Begitu. Banyak sekali ungkapan-ungkapan yang ketika orang membacanya tidak menjadi berkat, malah sebaliknya membuat orang hari itu menjadi lesu, tidak punya kekuatan. Tapi kalau orang kemudian buka, jangan pikir bahwa apa yang Anda posting itu hanya dilihat oleh orang yang Anda tuju. Pikirnya bahwa saya sedang bermasalah dengan pacar saya posting ini hanya pacar saya yang lihat. Tidak. Orang lain yang juga sedang membangun hubungan yang baik dengan pacarnya akhirnya terganggu. Kalau begitu saya tidak mau lanjutkan ini karena semua laki-laki buaya. Banyak lagi hal-hal yang kemudian menjadi gambaran kita bahwa harusnya kita bijaksana. Banyak ungkapan-ungkapan orang tua yang juga tidak penuh dengan kebijaksanaan. Misalnya memaki anaknya dengan ucapan, misalnya contoh, ya, secara biasa kita anggap bahwa ini tidak berpengaruh. Tapi tanpa kita sadari kita sedang memasukkan sesuatu yang akan melekat pada dirinya. Kalau dia disebut sebagai anjing, maka berarti kita orang tuanya adalah anjing. Dan kita yang melakukan itu terhadap dirinya. Lalu apa yang kita harus lakukan? Seperti apa yang terjadi dalam kehidupan Saul. Saul terlalu buru-buru mengucapkan dan menyuruh orang mengambil keputusan untuk mengutuk semua orang yang melanggar apa yang dia perintahkan. Padahal sebenarnya jika seandainya tidak mengungkapkan itu, prajuritnya sangat butuh makanan untuk berperang. Kondisi terjepit itu membutuhkan stamina baru untuk melanjutkan peperangan. Tetapi dia sendiri telah melakukan kesalahan yang fatal dengan berkata terkutuk orang yang menyentuh makanan sebelum
matahari tenggelam atau sebelum aku balas dendam. Ada banyak ungkapan-ungkapan yang kita ungkapkan dalam kehidupan kita yang kemudian membawa malapetaka bagi diri kita sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mari kita mengucapkan hal-hal yang intinya satu, kasih. Kalau kita mau mengatakan sesuatu, ingat dulu, apakah di dalam yang saya katakan ini tersimpan sebuah pesan bahwa ada cinta dan kasih sayang? Apakah yang dalam postingan yang saya akan posting ini ada hal yang kemudian ketika orang membacanya akan bangkit dan bersemangat untuk melakukan hal yang lebih baik ke depan? Kita bisa berkata, saya bisa hapus. Bisa kita hapus. Tetapi apa yang sudah keluar dari mulut bagiannya orang. Bisa kita minta maaf, segala sesuatu dapat dimaafkan, tapi tidak untuk dilupakan. Betapa beratnya itu kata-kata. Jadi semoga saya dan saudara di hari ini belajar menjadi orang yang bijaksana. Bijaksana dalam menyampaikan kata-kata. Berupaya agar setiap hal yang kita ucapkan itu sekiranya kalau bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bukan tidak berarti bahwa kita tidak boleh posting jualan di media sosial atau tidak boleh memposting kegiatan-kegiatan yang lucu atau yang aneh-aneh. Boleh, tapi semua harus diakhiri dengan ungkapan yang membangun. Misalnya berhasil menjual sekian, lalu kita berkata, ini karena kemurahan Tuhan. Apalagi yang diposting, kalau diposting adalah hal-hal yang rohani, maka tentu kita berharap bahwa kelak sesudah kehidupan ini, semua yang kita posting sehubungan dengan kehidupan kita itu akan dilihat orang, akan kembali dinonton orang. Dan kita berharap bahwa semuanya menjadi berkat. Itu untuk hal-hal media sosial. Untuk hal-hal pribadi kita secara umum dalam kehidupan berjemaat, dalam lingkungan ini, mari kita mencoba melatih diri kita, memperbaiki tutur kata kita. Pokoknya kita harus berusaha kata-kata ini menjadi berkat. Dulu waktu saya masih sekolah, selalu bicara kotor. Tapi ketika saya sudah menjadi seorang pikaris, saya harus melatih diri saya untuk berhenti bicara kotor. Memang sepertinya bicara kotor di masa-masa muda itu adalah bicara yang sangat akrab. Begitu memang cara kami, karena makin begitu makin akrab rasanya. Tetapi sesudah memperhitungkan banyak hal, ternyata menurut kita akrab. Tapi bagi generasi itu pendidikan yang salah. Semoga firman Tuhan ini memampukan saya dan saudara mulai hari ini berusaha untuk kembali mengevaluasi diri kita, berbicara kepada anak-anak kita, berusahalah untuk memperdengarkan kalimat-kalimat yang memberkati, kalimat-kalimat yang akan membuat dia melakukan yang sama kepada orang lain. Dia juga akan menjadi berkat kalau dia terus mendengarkan kata-kata berkat. Terakhir, kalau sulit ditanya, maka seluruh jawabannya pasti lucu. Kemarin Komeng dilantik menjadi anggota DPR RI, dia juga bicara, tetapi tetap lucu. Sekalipun dia sudah mau serius. Kenapa itu? Karena seluruh referensinya, kamus di dalam kepalanya adalah kamus yang lucu. Sehingga pada saat dia ditanya, pasti yang muncul adalah kamus yang lucu. Seluruh hal, kalau saya ditanya, baik itu politik maupun hal-hal asmara dan lain sebagainya, maka yang akan muncul jawaban saya adalah pasti Alkitab. Pasti hal teologis. Kenapa? Karena seluruh referensi yang ada dalam kepala saya adalah referensi Alkitab.
Kalau seorang guru ditanya, maka dia akan menjawab berdasarkan kurikulum merdeka. Seorang petani sawit juga akan begitu, menjawab hampir seluruh pertanyaan sehubungan dengan pekerjaan atau profesinya. Yang saya mau katakan dari situ adalah, kalau kamus kita, kalau seluruh memori kita ini berisi dengan berkat, maka dikutuk sekalipun kita akan mengucapkan berkat. Saya ulangi, kalau seluruh memori kita ini berisi dengan berkat, maka dikutuk orang sekalipun yang mungkin sedang marah, pasti yang keluar adalah berkat. Amin.